Tahun 2020 yang lalu, maka Pichel pertama kali kedatangan proyektor dari Acer dengan seri 120p. Memang mendapatkan sambutan positif dari teman-teman sekalian. Dan nggak sampai di situ aja, tahun-tahun berikutnya Pichel juga kembali kedatangan proyektor Acer dengan seri yaitu 320p di tahun 2021 dan terakhir seri 020PA di tahun 2022. Nah, oleh karena itu di tahun kali ini, Studio Pichel Techno kembali nih kedatangan proyektor terbaru dari Acer yang memiliki beberapa update dibandingkan pendahulu-pendahulunya tadi. Nah, kita akan coba lihat gimana sih perubahannya, update-update-nya. Apakah layak untuk dipertimbangkan atau malah enggak? Mending kita akan cek sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sebutkan tadi bahwa kali ini kita akan kedatangan sebuah proyektor dari Acer. Bukan akan kedatangan, tapi udah kedatangan ya. Dengan nama lengkap proyektornya itu Acer Projector BS322. Nanti seperti biasa, di video kali ini Pichel akan jabarkan semua hal yang berhubungan dengan proyektor ini. Mulai dari desain, fitur, dan juga pengalaman yang Pichel dapatkan selama menggunakan proyektor ini. Dan kalau memang teman-teman udah siap, mending langsung kita mulai aja deh videonya. Nah, pembahasan pertama kita mulai dari sisi desainnya dulu, di mana kalau secara tampilan, maka proyektor ini tuh sebenarnya mirip banget dengan semua seri Acer Projector yang sudah Pichel sebutin di awal tadi. Di mana proyektor ini tuh hadir hanya dengan satu varian warna, yaitu hitam dengan matte finish, dan dengan dimensinya juga masih mirip-mirip juga, yaitu 30 x 22 cm, dengan ketebalan sebesar 9,2 cm dan sekitar 12,5 cm di ketinggian maksimumnya. Bobotnya juga sama-sama aja, yaitu di kisaran 2,3 kg. Sehingga dengan kombinasi dimensi dan juga bobotnya yang masih tergolong compact, maka proyektor ini bisa dengan mudah kita pindah-pindah atau kita pasang ke beberapa posisi seperti meja ruang meeting, ataupun kalau mau kita gantung di plafon juga bisa. Kemudian kalau kita break desainnya lebih detail, maka di sisi atas teman-teman akan menemukan logo Acer yang dicetak agak besar, knob control untuk manual fokus dan juga zoom, serta 3 LED indikator yaitu LED power yang akan menyala biru saat proyektor aktif, dan juga berwarna merah saat sedang standby. Lebih lanjut ada juga LED lamp indikator yang akan berada dalam posisi off kalau kondisi lampunya normal, blinking kalau lampu nggak terpasang dengan benar, dan menyala merah kalau proyektor ini harus shutdown otomatis, dan otomatis juga kita harus hubungi nih call center Acer buat perbaikan lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah LED temperatur yang juga dalam posisi off kalau memang suhu internalnya masih normal. Tapi kalau nyala merah selama 20 detik, maka proyektor ini akan shutdown secara otomatis karena memang dalam kondisi overheat. Dan memang teman-teman harus nunggu sampai proyektornya adem dulu baru bisa dipakai lagi. Tapi dalam kondisi Pichel ini nggak pernah muncul sih ya. Terus kalau memang LED temperaturnya menyala solid selama 10 detik yang disusul dengan auto shutdown, ini mirip seperti yang lamp indikator tadi. Berarti teman-teman wajib hubungi layanan Acer buat pengecekan lebih lanjut. Nah, balik lagi nih ke bagian desain, di mana masih di area yang sama dengan LED indikator tadi, maka terdapat sekelompok tombol kontrol yang berfungsi untuk power, keystone plus dan juga minus, source selector, volume suara, enter, back, dan juga tombol menu. Tombol-tombol ini fungsinya sebagai navigasi menu dan juga beragam settingan yang lain yang memang teman-teman bisa aplikasikan pada proyektor ini. Cuma kalau proyektor ini dalam posisi standalone, maka menu yang muncul hanya sekadarnya saja, dan fitur volume suara pun juga nggak berfungsi sama sekali. Dan memang kalau proyektornya juga sudah terhubung kepada PC ataupun laptop, baru deh tuh muncul menu lengkapnya ya. Dan memang fitur volume itu baru bisa kita gunakan di sini. Tapi teman-teman perlu ingat juga bahwa proyektor ini adalah proyektor Acer Essential, yang artinya tidak memiliki auto adjustment dan hanya mendukung vertical keystone saja. Jadi proyektornya harus benar-benar pas di depan ataupun juga belakang layar, supaya posisi proyektornya pun juga lurus. Nah, setelah kita dari atas, maka kita akan masuk kepada sisi bawah, di mana di sisi ini terdapat kaki-kaki dengan komposisi 2 buah kaki yang dimana di bagian belakang dan 1 kaki di bagian depan. 2 dari 3 kaki ini memiliki fungsi sebagai height adjustment, yaitu kaki depan yang berfungsi untuk mengatur ketinggian proyeksi yang memang teman-teman butuhkan, sementara kaki kanan berfungsi untuk mengatur horizontal levelnya, atau ini kayak manual horizontal keystone gitulah ya. Selain itu, pada sisi ini pun juga terdapat 3 mounting screw yang bisa teman-teman gunakan kalau proyektor ini mau dipasangkan ke bracket khusus ataupun kalau mau pasang di langit-langit rumah ataupun juga kantor teman-teman sekalian. Tapi sayangnya tidak ada mounting screw 1/4 inch buat tripod yang memang membuat penempatan proyektor ini agak sedikit terbatas, terutama hanya di bidang-bidang datar saja ataupun juga menggunakan bracket khusus seperti yang tadi Pichel sudah sebutin. Nah, setelah dari sisi atas dan juga bawah, maka kita akan pindah ke sekeliling bodi dari proyektor ini. Mulai dari bagian depan nanti terdapat aksen grill yang memang menyambung mengelilingi akan proyektor ini. Dan pada sisi ini juga nanti terdapat lubang-lubang ventilasi, logo Acer, lensa proyeksi, dan juga sebuah infrared receiver.
Sementara di sisi kiri nanti hanya terdapat lubang-lubang ventilasi yang berdekatan dengan ventilasi di bagian depan. Sedangkan di sisi kanan nanti juga terdapat nih lubang-lubang ventilasi yang juga berfungsi sebagai jalur audio dari internal speakernya. Dan yang terakhir di sisi belakang, nanti di sini terdapat sederet I/O port yang terdiri dari 2 port 3,5 mm, yaitu untuk audio out dan juga audio in, 2 port Full HDMI 1.4a yang sudah support akan 3D dan juga HDCP, sebuah power port, 1 port VGA, 1 port USB Type-A buat DC out 5 volt 1,5 ampere ataupun setara dengan daya 7,5 watt, 1 port VGA out, 1 port RS232 di support, 1 port RCA video in, sebuah infrared receiver, dan juga 1 Kensington lock. Dan memang kalau teman-teman bisa lihat dari pilihan I/O portnya sendiri, memang kayaknya proyektor ini diperuntukkan untuk komputer ataupun laptop lintas generasi lah ya. Soalnya portnya tuh amat sangat lengkap, terutama buat port-port yang tergolong agak jadul ya. Lalu sama seperti proyektor sebelumnya, maka proyektor ini pun juga sudah dilengkapi dengan remote control yang memiliki dimensi sekitar 11,5 dikali 3 cm dengan ketebalan 1 cm kurang sedikit. Bobotnya sendiri hanya sekitar 41 gram saat kosong dan juga menjadi 60 gram setelah dipasang 2 baterai AAA yang memang menjadi sumber daya utamanya. Untuk tombol-tombol dan juga layoutnya ini memang tergolong tertata rapi lah, sehingga gampang dipakai meskipun bentuknya kecil. Di deretan paling atas nanti ada tombol power, 3D, dan juga source. Lalu di bawahnya nanti ada kayak tombol ratio, mute, dan juga mode. Nah, nanti di bagian tengah dari remote control pun juga diisi dengan tombol-tombol navigasi yang juga memiliki fungsi lain, seperti tombol arah kiri dan juga kanan yang berfungsi sebagai volume, sementara tombol atas dan juga bawah ini berfungsi sebagai tombol untuk keystone plus ataupun juga minus. Dan nanti di tengah-tengahnya pun juga terdapat tombol enter sekaligus juga play ataupun pause, dan ditemani juga dengan tombol back di sisi kiri dan juga menu di sisi kanan. Sementara di grup tombol paling bawah nanti ada sederetan tombol fungsi tambahan seperti freeze, VGA, HDMI atau MHL, tombol hide, tombol number pad 0-9, tombol zoom in, zoom out, media, dan juga LAN ataupun Wi-Fi. Dan yang paling bawah nanti ada logo Acer berwarna abu-abu terang juga. Jujur Li, memang layout remote-nya memang seni mungkin dulu oke ya, tapi sekarang mungkin agak gimana ya, mungkin agak kurang zaman now kali ya. Tombol-tombolnya tuh kayak kompleks banget gitu. Dan memang butuh sedikit waktu buat belajarnya. Tapi tenang aja, sebenarnya informasi soal remote ini tuh sudah sangat jelas banget diterangkan. Terutama kalau teman-teman baca user manualnya yang ada di situs resmi Acer, itu tuh udah jelas banget sih sebenarnya. Cuma Pichal tahu, kita kan semua generasi agak malas baca ya kan. Jadi kayak kalau bisa langsung sih nggak perlu baca gitu ya. Nice. Nah, masuk ke jantung dari proyektor ini, yaitu bagian light engine, ya kan. Dimana secara spesifikasi brightness level yang disupport di proyektor ini adalah 4800 ANSI lumens buat mode standar, ataupun juga bisa turun jadi 3840 ANSI lumens saat pindah kepada mode eco. Terus kalau yang nggak kalah menariknya juga, maka proyektor ini juga bisa ngasih kontras rasio sampai 20.000 berbanding 1 yang didukung oleh fitur Dynamic Black. Hasilnya warna hitam ini nampak lebih dalam dan juga lebih pekat. Sementara detail pada warna area terang pun juga masih tetap terjaga dengan baik dan nggak terlalu banyak wash out-nya. Dan masih soal tampilan, maka proyektor ini juga masih bisa menampilkan sampai 1,07 miliar warna. Dan nggak cuma itu aja, refresh rate-nya juga fleksibel banget karena bisa disesuaikan mulai dari 24 Hz buat teman-teman yang suka kayak feel cinematic gitu kan, sampai 120 Hz juga biar gambarnya jadi lebih lancar ataupun juga lebih fluid lah ya, terutama buat gerakan-gerakan cepat. Nah, lebih lanjut soal ketakutan kita mungkin soal umur pakai ataupun ini berapa lama nih daya tahan lampunya, maka Acer ngasih angka yang terbilang gokil. Karena umur lampunya sendiri diklaim bisa tembus 5.000 jam di mode normal, 10.000 jam di mode eco, dan bahkan bisa ngegas sampai 15.000 jam kalau kita gunakan mode extreme eco. Nah, teman-teman bagi aja sendiri tuh. Kalau misalnya teman-teman pakai nonstop 24 jam sehari, 5.000 aja yang di mode normal tuh bagi sendiri deh. 5.000 bagi 24 berapa tuh? Banyak lah pokoknya. Bisa jadi 5.000, 24 ya kan, bisa 20. Buset, lama juga ya. Bisa kayak 200 hari kalau misalnya nggak dimatiin gitu. Dan nanti untuk bagian optiknya sendiri, maka proyektor ini menggunakan lensa manual dengan aperture f2.56 sampai juga f2.68 dan juga memiliki focal length di 22 mm sampai ke 24,1 mm. Untuk jarak proyeksinya sendiri atau throw ratio-nya ini juga memang berada di angka 1,55 sampai 1,7 berbanding 1. Artinya untuk mendapatkan proyeksi gambar selebar 1 meter, maka proyektor ini perlu ditempatkan sejauh 1,55 sampai 1,7 meter dari layarnya. Jadi buat gambaran sendiri ya, maka proyektor ini dapat menampilkan gambar berukuran sekitar 60 inci dari jarak 2 meter
atau hingga maksimum 300 inci di dalam ruangan yang memang lebih luas. Selain itu, proyektor ini juga sudah memiliki 1,1 kali optical zoom dan juga 2 kali digital zoom. Dengan aspek rasio natifnya 16:10, tapi tetap juga support kepada rasio yang lain seperti 4:3 ataupun juga 16:9. Dan untuk native resolutionnya sendiri, maka proyektor ini memiliki resolusi di WXGA atau 1280 x 800 pixel dan juga bisa terima input sampai resolusi WUXGA atau 1920 x 1200 pixel. Dan untuk menambah akan teknologi di proyektor ini, maka proyektor ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi DLP atau Digital Light Processing. Dan memang buat teman-teman yang belum familiar dengan terms ini, maka DLP ini sebenarnya adalah teknologi proyeksi berbasis chip dengan jutaan micro mirror buat menampilkan potongan-potongan terkecil lah dari sebuah gambar dan juga video, atau biasa disebut juga dengan pixel. Sehingga ini akan membuat gambar yang ditunjukkan seperti kayak warna itu lebih akurat. Gambarnya pun juga lebih stabil dan memang daya tahan mesinnya memang jauh lebih awet dibandingkan dengan sistem proyeksi biasa. Selain itu pun juga masih ada yang namanya Acer LumiSense yang bisa otomatis menyesuaikan brightness dan juga kontras sesuai dengan konten yang teman-teman tampilkan. Ditambah juga buat kita yang mungkin takut akan mata kita cepat rusak, maka Acer juga sudah lengkapi katanya dengan Blue Light Shield buat mengurangi kelelahan mata. Dan ada juga Color Boost 3D supaya warnanya lebih vivid dan juga hidup. Serta Color Save 2 yang memang menjaga warna tetap konsisten walaupun dipakai dalam jangka panjang. Ya, to be honest, kalau teman-teman tanya terms yang tadi, ya Pixel juga nggak tahu bedanya antara pakai nggak pakai karena sudah embedded di dalam. Ya, itu jujur honestly dari pribadi Pixel. Tapi ya hasilnya memang gambarnya sih bagus sih gitu. Itu yang bisa teman-teman kayak, oh iya bagus gitu. Dan terlepas dari segala teknologi yang tadi, yang pasti cara pemasangannya dari proyektor ini pun juga tergolong fleksibel. Teman-teman juga bisa menempatkan proyektor ini seperti yang bisa bilang tadi, di depan layar, di belakang layar, ataupun juga digantung di plafon. Dan selain fitur internal light dan juga optiknya tadi, maka proyektor ini pun juga sudah dilengkapi dengan sebuah stereo speaker dengan daya 3 watt. Kualitas suaranya tuh biasa Pixel bisa bilang so-so lah. Nggak bisa dibilang oke dan nggak bisa juga dipakai buat pemakaian rutin. Tapi mungkin masih enak lah buat dipakai memutar musik ataupun juga mungkin presentasi singkat gitu ya. Secara karakteristik memang suara yang dihasilkan agak cenderung treble dan juga bassnya memang hampir nggak ada lah. Tapi kalau teman-teman butuh setup suara yang memang lebih proper, seperti yang bisa bilang tadi, ini bisa langsung disambungkan aja dengan speaker yang teman-teman gunakan, menggunakan port audio out yang ada di deretan I/O port tadi di bagian belakang. Dan waktu Pixel tes ya, internal dari speaker ini menggunakan lagu di volume suara 100%, baik di proyektor dan juga di laptop dan media player, maka speaker dari proyektor ini mampu menghasilkan suara rata-rata di 90,8 desibel. Dan maksimumnya pun bahkan hingga 100,2 desibel. Ini kalau teman-teman tanya, kencang atau enggak, ini tergolong kencang loh. Dan memang buat teman-teman yang penasaran gimana kualitas dari speaker proyektor ini, berikut ini Pixel coba tunjukin hasil speaker dari proyektor ini. Check this out. Dan bagian terakhir di bagian fitur yaitu soal cooling system pada proyektor ini. Walaupun memang secara spesifik nggak disebutkan di specsheet dan juga website dari resmi Acer, tapi secara kasat mata kalau kita lihat proyektor ini dia masih menggunakan sepasang kipas yang posisinya paling dekat dengan lampu proyeksinya ini sendiri. Selain itu, seperti yang sempat Pixel mention tadi bagian desain, masing-masing kipasnya ini nanti dilengkapi dengan ventilasi sebagai jalur pembuangan panas dari internal prosesornya. Suara kipasnya ini memang lumayan kedengeran ya teman-teman. Yang pas Pixel ukur di mode Eco, suara kipasnya tuh bisa sampai di 54,1 desibel. Sementara kalau di mode normal dia bisa naik mencapai 59 desibel. Dan untuk suhu permukaannya sendiri memang pada waktu Pixel coba cek pada kondisi idle, hawa panasnya nanti terpusat di area belakang nih, di sekitar I/O portnya. Di mana suhu di area sini tuh mencapai rata-rata 26,1 derajat dengan maksimum hingga 26,6 derajat Celcius. Sementara saat penggunaan di mode Eco, suhu panasnya terpusat di area ventilasi sebelah kanan depan dengan suhu rata-rata di 56,6 derajat dengan maksimum hingga 63,8 derajat Celcius. Atau naik sekitar 140% untuk suhu maksimumnya dibandingkan dengan kondisi idle. Kemudian kalau kita pindah ke mode normal, maka suhu panasnya masih terpusat di area yang sama dengan testing sebelumnya. Tapi suhunya rata-rata naik menjadi 60,7 derajat dan maksimum hingga 66,6 derajat atau naik sekitar 4,4% dari mode Eco pada suhu maksimumnya. Jadi sebisa mungkin agak jauh-jauh ya guys, karena 66 derajat itu kalau ketiup ke
badan kita juga kepanasan aja gitu. Dan beralih untuk urusan power, maka proyektor ini juga menggunakan internal power supply dengan power rate di 100 sampai 240 volt dan current rate di 3,2 ampere atau range pemakaian dayanya tuh sekitar 320 sampai ke 768 watt. Dan nanti penggunaan internal power supply sendiri memang ada plus minusnya. Plusnya memang kita nggak usah dipusingkan sama kabel yang terlalu banyak dan harus dipasang dengan adaptor eksternal. Jadi kalau memang kabelnya hilang ataupun rusak, ya teman-teman udah gampang bisa langsung ganti dengan kabel-kabel power yang memang ditawarkan di toko-toko komputer ataupun juga toko listrik. Nah, tapi minusnya kalau ada problem di bagian power, maka servisnya bisa jadi lebih ribet karena nyatu banget nih sama unit proyektornya. Dan lebih lanjut, waktu kita coba cek untuk konsumsi dayanya, memang pada spek sheetnya Acer, dia tuh menyebutkan bahwa proyektor ini membutuhkan konsumsi daya listrik sekitar 260 watt saat normal, ataupun bisa turun di kisaran 205 watt di mode Eco. Dan pada waktu mati pun dia tetap menarik daya katanya sekitar 0,5 watt saat kondisi sedang standby. Dan karena Pichel itu tidak bisa terima begitu aja, maka Pichel tes nih pakai power meter. Dan hasilnya di normal mode, konsumsi dayanya tuh ada di angka 240-an watt. Sementara di mode Eco, dia turun jadi sekitar 204 watt. Dan bahkan turun lagi di kisaran 130 watt di Eco Pro mode. Jadi memang klaim dari Acer ini bisa dibilang ya tergolong pas lah, walaupun memang ada selisih tipis di mode yang normal. Untung aja selisihnya justru lebih rendah dari info spek sheet-nya. Jadi konsumsi daya di real testnya malahan jadi lebih irit. Ya, tapi ujung-ujungnya yang lebih jelas, urusan listrik di proyektor ini harusnya udah aman terkendali lah. Dan nggak bikin kita kantong ketar-ketir waktu dipakai harian. Ya, terutama buat kita mungkin daya listrik di rumahnya mepet, takutnya lagi hidupin proyektor tiba-tiba ngejebret gitu kan. Nah ini, ya tenang lah gitu. Overall, menurut pribadi Pichel, Acer Proyektor BS322 merupakan tipe proyektor yang esensial yang bukan hanya buat dijadikan tool buat presentasi, meeting, ataupun urusan yang boring-boring yang lainnya. Tapi proyektor ini masih bisa banget dipakai buat melengkapi setup gear home theater teman-teman sekalian. Asalkan, ya ada asalkannya ya, asalkan kalau setup home teman-teman sekalian tuh sudah fix dan nggak perlu rubah-rubah angle karena memang proyektor ini nggak punya auto keystone. Bahkan manual horizontal keystone-nya pun juga nggak ada gitu ya. Sudah gitu teman-teman juga harus puas dengan resolusi maksimum hingga 1920 x 1200 yang tadi. Ya walaupun bisa di-stretch sampai 300 inch pun juga ya, tapi sepengalaman Pichel, level 50-60 inch ini menurut Pichel sweet spotnya lah. Karena lebih dari situ kayak udah hidup segan mati tak mau lah, kayak nggak tajam juga, kurang terang juga kalau sampai 300 gitu. Tapi kelihatan sih gitu. Dan memang menurut Pichel kalau ini kita pakai buat keperluan kantor, akademis, ataupun buat di rumah yang memang ya nggak banyak orang yang nonton, ya memang proyektor ini jauh lebih dari cukup menurut Pichel. Dan memang kalau semua plus minus yang tadi sudah Pichel sampaikan di video ini masih bikin teman-teman kayak, ini kayaknya barang yang saya cari gitu ya. Ya silakan aja angkut proyektor ini di online shop dari Acer Indonesia. Dengan bandrol harga di 6 jutaan rupiah saja pada saat video ini Pichel buat. Harga yang tergolong oke sih menurut Pichel ya. Dan kalau nanti teman-teman ada yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, pas banget nih. Sekarang Acer lagi ngadain periode spesial, yaitu Acer Day 2025. Ada special deals, buy one get two dan juga Acer garansi ekstra. Yang penting banget nih untuk memberikan proteksi tambahan buat produk Acer kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan karena promonya berakhir hingga 30 September 2025. Nah, buat yang pengen tahu info lebih lengkap terkait dengan produk dan juga promonya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga ke website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga kunjungi YouTube channel yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fam yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu udah Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Tuh! Ya kan, bagus kayaknya kita tembak di mana ya? Kemarin udah ke sini, sekarang tembak sana kali. Bisa.